Halo friends semuanya, balik lagi nih di podcast Healthy Talk Season 5. Di episode yang terakhir dengan host yang baru, dengan narasumber yang baru juga. Perkenalkan, nama saya Ridwan dan teman gue. Nama saya Arbi. Saya Iksun. Iya. Kita sekarang akan bahas apa nih? Kita akan membahas proyekan-proyekan apa aja sih yang digarap oleh Mas Iksan ini, salah satu narasumber kita yang baru ini. Selebihnya check it out. Langsung saja ya, kita perkenalkan identitasnya bagaimana dan apa yang yang sudah digarapnya selama beberapa semester ini. Silakan Mas Iksan, boleh jelaskan identitas Anda. Ya, halo. Saya Iksan Dia dari angkatan 21. Proyek non lah ya, proyek bangunan. Proyek ini aja Mas, proyek misalkan dari PT luar ingin membuat sebuah desain, apa aja sih yang digarapnya Ya. gitu, entah logo, entah Foto, tipografi, ya. foto, poster, atau apapun itu. Jadi gini ya, sedikit cerita di awalnya emang kita tuh minatnya kemana dulu nih, misalkan kita minat di bidang ilustrasi ya kan, ilustrasinya tuh ke bagian apa, misalkan buat desain cover buku atau apa, atau buat merchandise. Nah di situ langsung mulai mengerucut misalkan ke merchandise, ya udah gitu kita brandingnya jadi desainer t-shirt gitu, t-shirt design. Terus habis itu explore lah, kayak coba-coba di website atau di Instagram, terus berteman sama desainer lain, nanya gitulah, sepertinya seperti itu saja. Oh, berarti Mas Iksan ini mencari klien, mencari proyekannya itu dari sosmed gitu, berteman dengan para desainer Iya luar gitu juga, berteman sama desainer, berteman sama klien, terus mengeksplor beberapa website dan jadilah project sendiri gitu. Oke, dengar-dengar juga Mas Iksan nih masuk ke akun sosmed Instagram yang udah lumayan besar gitu. Apa tuh? Namanya apa? Berita desain ya? Apa tuh Mas? Oh iya, benar saya tuh. Berita desain kalau nggak salah. Atau lomba desain gitu. Apa itu tuh? Apa tuh Mas? Kalau mau juga ikut. Katanya orang belakangnya ini sih. Mas Apa? Iksan ini Ya jadi orang belakang lomba desain aku. berita desain tuh akun yang nge-share tentang lomba-lomba ya gitu tuh. Oh. Cuman waktu itu emang ada collab, kita tuh collab bareng sama berita desain. Awalnya mah collab ilustrasi, terus makin sini malah jadiin koordinator kolaborasi, nah gitu. Terus lanjut kan ngobrol gitu juga, itu kan relasi ya lumayan. Habis itu ngobrol kayak bisa apa aja gitu, Bastian atau apa, di situ sharing bareng-bareng. Cuman itu mah kayak collab doang. Aku bukan bagian dari berita desainnya, cuman collab doang sebenarnya. Oh, kalau Oke. Sama ini Mas, ada pertanyaan nih. Menurut Mas Iksan yang udah pernah menggarap sebuah proyek nih, yang penting tuh keinginan klien atau desain kita gitu. Jadi style desain kita gini, tapi keinginan klien beda. Lebih penting apa itu, keinginan klien atau style desain kita? Tergantung kitanya ya itu mah, karena kalau misalkan nih awal-awal mah pasti kita menuntut desain tuh yang bagus tuh menurut kita awalan mah. Cuman ntar juga makin mikir kita tuh yang penting tuh sebenarnya apa yang dimau klien gitu. Karena kalau misalkan kita kekeh gitu harus gini ya itu mah ya udah bukan desainer gitu maksudnya. Jadi kayak seniman itu mah yang akhirnya kepuasan diri sendiri gitu. Kan desainer gak bisa kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang mengerucut nih, misal contoh lagi ke ilustrasi, jadi ilustrator punya style sendiri dan klien tuh pasti datang gitu ke kita dan emang art stylenya kayak kita. Cuman kalau menurut aku pentingnya menuruti klien kalau misalkan kita belum punya art style tersendiri gitu. Jadi yang penting kita memahami klien, terus habis itu ya udah aman gitu. Apalagi nih yang mau tanyain sama Mas Iksan? ini tuh aku mau nanya ya sama beliau ini, ada nggak sih akun sosmed untuk portofolio Mas Iksan? Akun sosmed mah sebenarnya gak ada ya.
portofolio lebih ke Behance sosmed lain sih. Oh iya, Behance Berarti pokoknya Behance-nya ada di sini ya. ting website ting eta pokoknya orang mah portofolio di Behance. Oke. Betul, Mas. Nanti kita eh, launching terbitkan link Behance-nya di sini ya. Iya. Dilihat juga ya semuanya ya. Apalagi nih yang mau tanya sama Mas Iksan nih? Satu lagi nih Mas. Iya mah interogasi ngobrol atau aing bersoak Kaget dia Mas, kaget. Ya udah gini aja Mas. Kan kemarin nih. KMDGI. Iya. Kenapa? Aku nggak ikutan guys. Ya, kebetulan Mas Iksan ini sebagai ketuplak MTG-nya nih. Oh, ketuplak. Ya, ketuplaknya. Gimana sih ngebikin sebuah karya yang begitu bisa dibilang pasti kan besar ya karyanya. Besar. Ya. Dari prosesnya dari awal nih sampai bisa jadi gitu, sampai dilihat gitu. Apa sih gitu? Ya. Apanya gitu? Sebenarnya emang di awal tuh cuman beberapa orang tuh karena di situ awalnya dari himpunan dulu ya. Ya. Jadi kita tuh diskusinya dari cuman 6 orang dulu di situ tuh awalnya. Dan kayak merombak tema dari si KMDGI-nya tuh apa? Temanya cuman siap. Terus kita kayak analisis lah, cari tahu dan lain-lain. Dan emang sempat beberapa miskom sama anak-anak juga karena kita tuh terlalu sibuk di sana gitu dan terlalu sibuk ke kampus mikirin buat proposal buat dan lain-lain lah yang kayak gitu. Dan akhirnya gimana KMDG-nya aman kan? Aman. Mabok. Ya ini mah Waduh. mereka sih yang ikutan KMDGI. Ya cuman KMDG itu artinya Kriasana Mabok Desain Grafis Indonesia. Apa? Kriasana Mabok Desain Grafis Indonesia. Oh, Bukan masih sama sini ganti sama mabuk. di Jogja itu berapa hari sih kalian? Beda-beda Mas. Beda-beda. Beda. Kalau saya kan dari awal itu ada 3 kloter ya Mas. 3 kloter. 3 kloter guys jadinya. Nah itu tuh kalian tuh kan majang karya ya? Instalasi. Ya instalasi karya yang gede itu. Nah, Itu tuh tentang apa sih? itu tuh tentang dengan tema siap nih ya. Jadi kita tuh mengambil permasalahannya dari mahasiswa di sini. Mahasiswa di sini tuh kebanyakan masih banyak yang susah dikasih tahu. Contohnya dia tuh sebenarnya tuh bisa, cuman dia tuh malas. Jadi banyak yang ngulang, banyak yang tertinggal, banyak pokoknya mah kacau lah. Jadi diambil dulu nih permasalahannya di sini. Dan ternyata ketika dicari tahu gitu, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu tuh, kita harus terus-terusan ngasih motivasi dan emang di akhirnya kita kan di karyanya kayak refleksi diri, ngasih motivasi sampai orang-orang yang masuk ke karya kita juga pada nangis kan ya. Nah kayak gitu karena emang ngambil dari refleksi diri dan dari siap dari si KMDG-nya tuh ternyata siap dengan zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang udah pada gampang nih, gak ada alasan lagi kalau misalkan dia tuh gak bisa gitu. Meskipun dia nggak bisa, masih banyak kan misalkan buat cari tahu, belajar di internet atau nanya ke teman. Udah zaman dipermudah, masa gak siap? Nah gitu intinya. Dan harus siap. Ya. Siap. Ya mungkin untuk jurusan DKV di Indonesia itu yang mungkin udah budayanya juga ya Mas ya, ngerjain tugas di malam hari gitu. Nah itu ya kalian saling mengingatkan lah, jangan sampai ada teman kalian yang ngulang matkul kayak di angkatan Mas Iksan ini. Siapa sih yang ngulang tuh? Ada. Oh, ada ya. Banyak. Ya saling mengingatkan aja ya. Tuh. Sama ini Mas, berarti kan KMDG udah nih di Jogja. Terus kabar KMDG di Bandung. Kabar juga panitianya dari UTB juga. Ya. Gimana tuh pesan-pesan buat anak-anak di yang akan datang menjadi sih? Panitia Ya. gitu. Apa sih pesannya gitu buat mereka? Pesan buat nanti yang jadi panitia atau meskipun nggak panitia misalkan bikin karya lagi nih, intinya mah KMDG itu relasi sih sebenarnya mah, relasi doang sebenarnya. Karena ntar di dunia kerja pun ketika masuk ke dunia kreatif DKP mah jalan mana eta nih pasti si iya nu keur itu KMDGI lain tak gitulah. Meskipun nggak kenal tapi masih DKP terus topiknya KMDGI pasti apal. Jadi relasi sebenarnya.
Ya intinya Penting mah banget relasi. inilah sering ngobrol sama yang lain terus perkuat gitu, terus pertambah relasi kalau bisa. Penting Berarti, banget guys. ya. Si KMDGI itu adalah Kreasana mabok desain grafis Indonesia. ya itu. Berarti KMDGI itu adalah koneksi kuat untuk mahasiswa DKV 1 Indonesia itu ngobrol gitu. ya tuh. Ya, jadi bisa jadi topik si KMDG inilah. Dan itu ntar saya bisa ya ikut panitia KMDG nanti kalau di Bandung. Bisa. Bisa tahun depan, 2 tahun depan berarti. Oh, berarti bisa ya. Ada Teteh Jogja gitu ya. Wah, bukan Jogja lagi, Mas. Mas teman Bapak cewek. Oh, sorry. Rahasia atau Ya, Rahasia. Oke lah. Lanjut, Mas. Ini mau nanya soal himpunan. Aku Enggak. bukan himpunan. ya itu. Kalau bikin ide kayak tadi instalasi KMDGI ataupun Proyek yang lain. proyek yang lain, Perbanyak referensi gitu. pertama itu, ya sih sebenarnya mau nanya itu ya. Inspirasi selain referensi gitu, dari referensi apa sih? Dari teman sebenarnya banyaknya mah, jadi emang sering ngobrol lah sama, jadi intinya mah gak usah malu gitu mau nanya ke kakak tingkat, ke adik tingkat, atau ke seangkatan, atau ke siapapun itu. Jadi kayak tanyalah, misalkan kita bikin sesuatu terus tanya gimana ini, kayak misalkan hasil dari kita. Terus kalau misalkan sama klien kita minta kritik dan saran, itu tuh dijadiin buat referensi gitu. Kan ngekritik nih, nanti apa ada yang harus diperbaiki. Jadi selain dari referensi dari contohnya Pinterest, Behance, teman-teman juga bisa jadi referensi gitu tuh. Berarti dari cerita teman-teman juga bisa jadi referensi gitu ya? Bisa Bisa. jadi ide gitu? Bisa gitu. Kalau ini, Mas, kan terkadang kita bikin, tadi kan ide ya, nyangkut ide ya. Oke. Di ide itu kan pasti kita bikin pas ngerjain project ini tiba-tiba stuck nih. Apa yang harus dilakuin waktu stuck ide gitu? Wah, nggak, susah buat mikir. Biasanya ngapain? Udun ngopi terus Oh. ulah tahu Ulah ya tahu ya. bosan Wix. Nah gitulah tuh intinya mah. Kalau misal jadi emang beda-beda ya orang-orang juga, cuman kalau aku mah main dulu keluar, atau bisa jadi mainannya masih bikin karya. Kan masih ada gening orang yang kalau misalkan lapar tuh ngelukis. Oh. Ada istilah kayak gitulah. Oh iya, paham. Jadi emang ada beberapa orang yang kalau misalkan capek tuh dia tuh kayak coret-coret atau apa gitu. Cuman kalau saya pribadi mah mending cabut dulu gitu, mending berhenti dulu sejenak. Me time ya? Ya cabut dulu aja gitu, ngerokok mau berapa banyak juga, ngopi, abis itu ya udah gitu langsung nggak dapat kreatif block itu langsung hilang gitu. Nah ini gimana sih, banyak kan mahasiswa-mahasiswa DKV itu ya, kita juga pasti pernah mengalami lah, mau dari kita atau kameramen yang di sini juga ngalamin art block. Nah itu tuh gimana sih cara ngatasinnya art block tuh? Art block, kreatif block. Oh sama aja ya, oke. Oke. Salah pesan satu ini. Art block, non art block tuh. Art block tuh udah mentok gitu. Nu tadi Asia kan ulin aing. Oh. Ngerokok ngopi. Ya, karnet. Iya, baik itu. teh. Oke. Lanjut, guys. Mulai. Kalau tuh maneh kumaha ayeuna sok urang jadi host. Maneh kumaha mun misalkan kreatif block. Sama sih, nggak akan jauh dari me time sih. Iya mau pasti. Nah, beda. Ya mah iya, pasti ke Nah, terminal dia mah. tidak beda. Kalau misalnya apa? Mentok si ide nggak masuk, modal. Waduh ya. Ya, atau Tidak kayak ya. tidur. Itu sih. Sama ini, Mas. Nggak buat sama Mas aja sih, sama Mas Arbi juga bisa gitu. Buat referensi anak-anak yang lain. Lebih mendingin kualitas atau kuantitas? Kualitas atau di mana juga. Kualitas. Kalau Mas Arbi? Sebagai orang desain ya pasti kualitas. Kualitas. Kalau Mas Udan Kalau saya
kualitas. Kualitas ya. Kami di sini kualitas semua. Kualitas semua berkualitas walaupun Iya. sini tapi berkualitas. Iya, gitu. Percuma banyak kalau nggak berkualitas. Ya, betul. Berarti sekarang kuliah ngapain aja sih kalau ke kampus? Seminar pra-TA yaitu Seminar KTA. udah mah banyak masalah, disuruh nyari masalah. Nah, itu semester 7. Malas. Udah nggak punya kakak di sini ya? Malas. Oh, kakak terakhir ini berarti? Iya, ini terakhir. Kita sebelum terakhir. Pas sebelum terakhir. Ya. Kalau Kita calon terakhir, ini terakhir. Apa itu kalau udah terakhir? apa itu? Ada rencana ke depan apakah gitu mau langsung ngelamar kerja atau S2 di mana Aku mau nerusin? S2 diisi Keren. meskipun isi panas tapi aku sudah terlanjur jatuh cinta kepada isi Jogja. Benar tidak? Benar. Aku juga nanti mau ke isi. Apa itu? Ngapain Hah? keisi? Ngapain keisi? Kuliah? Oh, kuliah kan lulus belum? Iya belum. Oh, iya, Ntar belum. siapa tahu jodohnya Teteh Jogja. Oh, Iya. Mbak-mbak Mbak Jogja. Wong Jawa kan? Wong Jawa. Ya. Ya kita sudah akhiri ya pembahasan Mbak Jogja ini. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas. Boleh. Mungkin dari saya dulu ya, Ya. sebelum ke Udan. Apa jenjang karir yang 3D artis itu emang benar-benar apa ya kayak meyakinkan Oke, gitu dari oke. uangnya dari apanya pokoknya mah jadi 3D modeling atau jadi motion designer. Pokoknya jangan sampai jadi desainer grafis ya pokoknya mah kayak desainer grafis itu sebenarnya kayak yang lebih bawah gitu dari dunia kreatif teh itu yang aku rasain ya gak tahu kalau di yang lain cuman setelah nanya-nanya emang jadi 3D artis itu yang lebih dihargai gitu dibanding desainer grafis. bentar? Ini aku agak rancu dikit ya. 3D artist tuh universalnya gimana sih? Ya jadi Deskripsinya tuh 3D artist tuh. lebih ke kayak bikin karakter 3D entah itu Oh. mau buat action figure atau mau buat animasi atau mau buat game kan itu harus ada 3D modelingnya gitu. Nah itu tuh disebutnya 3D artist orang itu tuh yang Oke. bikin. Mungkin dari Mas Udan Mas pertanyaannya. Sudah nih, gua mah pertanyaannya mungkin nggak penting ya. Nggak Tapi kalau di ini penting, ini nggak Pasti penting. Anak DKP atau anak desain, anak seniman, nongkrong tuh wajib nggak sih? Wajib atuh itu mah udah pasti wajib kamu jeung tuik. Itu kenapa bisa wajib nongkrong tuh? Kenapa? Karena yang tadi aku bilang ya nongkrong ngobrol ketemu teman itu tuh referensi Oh, guys. gitu jadi ntar tuh jadi makin open minded.